Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah RAM dan fungsinya. Anggota kelompok kami ada M. Yamin, Nurul Islam Hasanah, Adisa Priyadi, dan saya Yuda Raga Putra. Yang pertama, pengertian akan dipresentasikan oleh saudari Nurul. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk bagian pertama, di sini akan membahas pengertian RAM. RAM merupakan sebuah komponen sistem komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data yang bersifat sementara. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan dalam memori fisik yang bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri dengan daya. RAM tersebut terletak melekat kepada CPU. Untuk selanjutnya, di sini ada fungsi dari RAM itu sendiri. Yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Kapasitas dan satuan transfer. Untuk kapasitas biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah RAM yang akan disampaikan oleh rekan saya, Yuda Raga Putra. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih saudari Nurul. Selanjutnya sejarah. Pada tahun 1968, Random Access Memory atau RAM bermula pada awal membutuhkan tegangan 5 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz. Dengan waktu 200 ns, yaitu 1 ns 10 E kurangi 9 detik. Pada tahun 1987, FPM DRAM atau Fast Page Mode RAM diluncurkan dengan memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris RAM yang sama dari jenis sebelumnya, yang bekerja pada 16-66 MHz dengan SSD sekitar 50 ns. Selain itu, mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 Mbps. FPM ini mulai banyak digunakan dengan sistem berbasis Intel 286 atau Intel 386 serta sedikit 486. Next. Pada tahun 1995 diluncurkan Edo RAM
yaitu sebuah jenis Extended Data Output Dynamic RAM yang merupakan penyempurnaan dari FPM. Kelebihannya adalah dapat mempersingkat kinerja hingga 20% dengan akses time 70 sampai 50 ns pada frekuensi 33 sampai 75 MHz. Kekurangannya adalah tidak bisa dipasang dengan FPM secara bersamaan. Adapun EDORAM digunakan pada Intel 486 atau 486. Pada tahun 1996 diluncurkannya SDRAM PC66 yang dapat bekerja pada kecepatan bus yang sama dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. PC66 ini bekerja pada frekuensi bus 66 MHz dengan tegangan 3,3 volt dengan akses time sebesar 10 ns. Adapun seperti Intel Pentium Classic maupun kompatibelnya seperti AMD, WinChip, IDT, dan sebagian dapat bekerja dengan PC66 ini. Pada tahun 1998, SDRAM PC100 muncul, bekerja pada 100 MHz yang dapat dipasangkan dengan prosesor terbaru Intel Pentium 2 yang bekerja pada bus 100 MHz yang dapat bekerja pada tegangan 3,3 volt dengan akses time sebesar 8 ns yang dapat mengalirkan data sebesar 800 Mbps yang digunakan untuk Intel Pentium 2 generasi akhir serta Intel Celeron 2 generasi awal. Selanjutnya pada tahun 1999 ada DRDRAM, yaitu Direct Rambus Dynamic RAM dengan menggunakan tegangan 2,5 volt yang bekerja pada sistem bus 800 MHz melalui sistem bus yang disebut Direct Rambus Channel, mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per second. Kurang diminati karena harganya mahal. Next. Selanjutnya, pada tahun 1999, RDRAM PC800 muncul. Jika DRDRAM membutuhkan tegangan 2,5 volt, maka RDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Sangat cocok untuk prosesor yang berkecepatan tinggi, namun kurang diminati karena harganya yang mahal. Selanjutnya ada SDRAM PC150 pada tahun 2000. Sebuah chip memori yang mampu bekerja pada frekuensi bus 150 MHz dengan tegangan 3,3 volt dengan didukung akses time 3 ns dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per second. Selain itu, memori ini memiliki fitur overclock. Yang ke-9, DDR-RAM dan DDR-SDRAM pada tahun 1999 juga tahun 2000. Mampu menjalankan dua instruksi dalam waktu yang bersamaan menggunakan frekuensi baik jaringan positif maupun negatif. Selanjutnya ada DDR2 SDRAM tahun 2003. DDR2 ini bekerja pada 1,8 volt yang biasa digunakan di komputer-komputer pada tahun 2003. Next. Selanjutnya evaluasi modul yang akan disampaikan oleh Saudara Adi. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih Saudara Yuda. Selanjutnya evolusi modul. Selain mengalami
perkembangan pada sisi kemampuan, teknik yang digunakan pada modul, memori juga ikut dikembangkan dari masa ke masa. Next. Yang pertama, SIM, Single Inline Memory Module. Suatu chip atau modul memori yang ditempelkan pada salah satu sisi sirkuit PCB dengan pin 30 fps DRAM untuk prosesor 386 generasi akhir dan 486 generasi awal. SIM 30 pin berkapasitas 1 MB, 4 MB, dan 16 MB tahun 80 sampai 90-an. Pin 72 buah berupa FPM DRAM maupun Edo DRAM yang digunakan pada prosesor 486 generasi akhir dan Pentium dengan produksi pada kapasitas 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Kedua, RIM dan SORIM diproduksi oleh Rambus yang mengutamakan pada kecepatan yang terdapatnya aluminium untuk membantu melepas panas karena mengutamakan kecepatan. Jenis ini digunakan pada Intel Pentium 4 pada tahun 2000 sampai 2002. 3. DIMM, Dual Inline Memory Module, yaitu modul atau chip yang ditempelkan pada kedua sisi PCB saling berbalikan dengan diproduksi dengan jumlah kaki 168 pin berupa passpeg, Edo, dan ECC SDRAM dengan kapasitas mulai dari 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Sementara DIMM 184 berupa DDR SDRAM. 4. SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module, yang menggunakan dasar DIMM untuk PC dan SODIMM pada laptop atau notebook menggunakan kaki sebanyak 72, juga satunya berjumlah 144 buah. 5. ROM atau disingkat Read Only Memory, dikenal sebagai suatu firmware ROM tergolong dalam media penyimpanan yang sifatnya non-volatil, yang isinya tidak bisa ditulisi atau diubah oleh pengguna. Chip ROM berisi program yang digunakan seringnya pada komputasi untuk menghitung akar suatu bilangan dan lain sebagainya. Contohnya seperti BIOS, Basic Input Output System. Ada 3 varian ROM yaitu PROM, EPROM, EEPROM. Next. Enam, PROM, Programmable Read Only Memory, merupakan suatu chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus. Biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device di dalam produknya. 7. EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, yang memungkinkan program dapat dihapus dan program baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. EPROM biasanya digunakan pada robot dan sebagainya. 8. Yang terakhir, EPROM, Electronic Erasable Programmable Read Only Memory, dapat memprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulse yang khusus. Selanjutnya, bagian-bagian pada RAM. Yang pertama ada SMT. Adalah komponen elektronik penunjang seperti resistor, kapasitor, dan sebagainya. Yang poin kedua, notch merupakan lubang kunci
agar RAM cuma bisa masuk ke slot yang sesuai. Ketiga, ada pin yang seperti kaki-kaki RAM yang berhubungan kontak dengan slot motherboard (MOBO). Yang poin keempat ada ICS Integrated Circuit komponen elektronik memori. Suatu perhubungan antara IC dengan nantinya terhubung ke MOBO. Yang ke poin kelima, serial present detect SPD atau disingkat. Sebuah IC kecil penyimpanan data konfigurasi dari RAM. Poin keenam, sirkuit jalur-jalur listrik atau data yang menghubungkan item komponen pada RAM. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena ada kekurangan, Saudara Yamin tidak bisa mengikuti presentasi kali ini, tetapi beliau memberikan kontribusi dengan membuat materi karena ada halangan, tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.